berarti dia di atas spiritual. Dia sudah jadi supranatural. udah tinggi gitu ya. Udah tinggi. Okay. Dan biasanya yang melakukan seperti itu ya para dukun. Gitu. Mungkin penjelasan kita udah terlalu jauh ya. Kita kembali ke fokus utama, yaitu mengenai ibu Bunda ini, sering dipanggil Bunda katanya ya. Saya bertanya lagi, ketika Bunda kehilangan sukma itu dalam tubuh itu merasakan apa saja gitu? Saya tidak ingat apa-apa. Tidak ingat gitu? Saya tidak ingat apa-apa, bahkan saya tidak tahu diri saya siapa, suami saya siapa, anak saya siapa, keluarga saya siapa, hilang. Tapi pikiran hilang itu tidak langsung hilang, tapi perlahan-lahan. Perlahan-lahan. Berarti dalam tanda kutip pikiran ini kosong gitu ya? Kosong. Bahkan mungkin kalau orang waktu itu melihat saya, mungkin mereka akan mengatakan saya stres. Gitu. Kalau boleh tahu ibu mengalami hilangnya sukma ini berapa hari? 78 hari. 78 Karena kalau hari. sampai 100 hari saya sudah pasti saya gila sampai sekarang. Dan alhamdulillah Allah masih ngasih kepercayaan sama saya, berkat bantuan teman-teman, saudara-saudara, saya bisa pulih kembali. Oke, itu penjelasan tadi ya. Ini kan posisi ibu hilang ya sukmanya ya. Ya, tidak ada yang tahu ibu ini kenapa, kok bisa dalam kesehariannya biasanya biasa-biasa saja, ceria. Nah, tiba-tiba kok bisa kayak orang linglung, hilang ingatan. Nah, ibu itu bisa mengetahui itu kenapa, itu dari mana gitu? Nah, sebenarnya satu keluarga, bahkan semua keluarga tidak mengetahui kalau sukma saya itu hilang. Jadi kita waktu itu ada melakukan penetralan di salah satu ternak yang mempercayakan kita untuk menetralkan tempatnya, dan di situ saya punya nenek yang sudah almarhum, dan dia masuk ke dalam tubuh saya dan berkata, cucuku ini sakit. Tapi mereka semua yang keluarga ini tadi mengira kalau saya itu sakit medis. Karena perkataan Nyai, manggilnya Nyai kan, perkataan Nyai ini tidak seperti omongan kita yang jelas. Karena Nyai hanya berkata dia sakit, segera diobatin, dia sakit, hanya seperti itu. Dan waktu itu yang istilahnya mendengar dari kata-kata itu siapa Bu? Sebenarnya banyak ya waktu itu ya, waktu saya dimasukin itu banyak yang menyaksikan dan banyak orang yang melihat kalau saya itu dikatakan sakit, tapi Nyai tidak mengatakan saya hilang sukma, tidak. Dia hanya berkata tolonglah jasad ini karena dia lagi dalam kesakitan. Dan waktu itu kan kita nggak ngerti tuh ya, kok bahasanya kok kesakitan gitu. Nah, jadi dikira kita itu sakitnya sakit medis. Oh ya, oke, selanjutnya mengenai sukma ini ya. Sukma ini hilang ketika ibu melakukan perjalanan astral, kemudian tiba-tiba hilang, atau posisinya bagaimana Bu? Tolong dijelaskan, apakah lupa jalan kembali ke tubuhnya atau bagaimana gitu, kok bisa nggak bisa kembali dalam waktu yang lama gitu? Tidak, sukma saya bukan hilang, tidak tahu jalan pulang, tapi saya menggantikan anak yang disantet. Jadi sebagai tebusannya mereka menahan sukma saya. Begitu. Berarti ibu ibarat kata itu membebaskan seseorang dengan jaminan gitu ya? Iya, dengan jaminan sukma saya. Kalau boleh tahu, ibu tahu nggak orang yang melakukan itu? Iya, saya tahu. Ya? Saya tahu yang melakukan. Bahkan setelah saya sembuh, saya justru nantang sama pembuat santet. Saya bilang, kalau mau mengirimkan santet, carilah lawan yang tepat. Jangan anak yang tidak tahu apa-apa. Kalau boleh tahu, dalam kategori anak ini ada masalah tidak atau dengan bapak itu? Atau dia dibenci atau bagaimana kok bisa dukun itu melakukan sandra terhadap anak itu? Santet lebih tepatnya ya? Santet, iya, melakukan santet untuk anak itu. Sebenarnya masalah pekerjaan. Ya. Anak ini mengalami kerugian yang luar biasa dan memecat anak yang kerja sama dia.
Nah, terus pihak anak ini meminta ganti rugi dan anak yang dipecat tidak terima. Ya sebenarnya yang tidak terima itu orang tuanya. Jadi orang tua anak ini melakukan istilahnya tuh balas dendam gitu Ya, balas dendam kepada si pengusaha. Pengusaha itu ya. Jadi dunia di luar sana dalam kata kutip sangat berbahaya kawan-kawan semua. Sangat sadis. Jadi kita orang awam biasa tidak mengetahui itu kenapa atau bagaimana. Jadi kalau pesan dari kami di luar sana tetaplah hati-hati, jaga ucapan, jaga lisan. Oke, kembali lagi ke fokus kita. Untuk mengenai sukma ini Bu, Ibu itu yang mengembalikan sukma itu siapa Ibu? Nah, yang mengembalikan sukma saya itu dari tim Babang Petualang dan PSKJ. Ya. Kalau boleh tahu PSKJ ini apa? PSKJ ini Padepokan Sunan Kalijaga Jambi. Jadi spiritual itu ada persatuannya Bu ya? Ya, kita ada persatuannya dan kita ada naungannya. Oke. Ketika waktu itu Ibu tahu tidak posisi Ibu itu disandra atau sukma Ibu ditempatkan di mana? Tahu tidak? Tahu. Tahu ya? Tahu. Dan sukma saya itu diikat di pohon jengkol dan ketika di sana saya dipukul, saya di alam sini, di alam nyata saya kesakitan dan itu ada tandanya. Karena apa? Di tangan saya tuh kayak ada bekas cambukan, terus di punggung, terus aneh ya di sana itu kan banyak semut angkrang. Di sana saya dikasih angkrang, di alam nyata itu ada. Gitu. Jadi kiriman secara goib istilahnya ya, goib ya. Goib di sana. Jadi jasad itu tuh merasakan. Saya merasakan sakit. Gitu. Kalau seumpamanya di sana di sayap gitu, yang jasadnya tuh sakit gitu. Saya ngerasa sakit. Kayaknya kulit saya tuh kayak kesilet ya, kayak kesilet, tidak berdarah, tapi sakitnya luar biasa. Kalau boleh tahu Bu ya, kalau mengenai jasad ini kan kalau kita ya manusia biasa itu kan butuh makan. Kalau sukma di sana dikasih makan nggak? Tidak, saya tidak dikasih makan. Makanya saya 78 hari di Sandra, badan asli saya itu drop dan kondisi badan saya menurun. Berat badan saya juga menurun. Aneh kan? Padahal sukma yang di Sandra, tapi di alam nyata saya ikut mengalami dan saya ikut merasakan sakit. Saya juga di sana kan saya tidak dikasih makan, di alam nyata pun saya tidak makan. Oh berarti ini yang mau diet nih datang sini aja bisa. Nanti sukmanya tuh di Sandra dan dikasih makan, bisa diet nih. Oh tidak, kita bercanda, oke. Langsung saja kita kembali lagi ke fokus kita yaitu mengenai sukma. Untuk mengenai sukma ini ya, sukma ini kan istilahnya nggak nampak gitu ya? Iya, tidak nampak, tapi merasakan gitu. Dari pihak keluarga ini melakukan pencarian itu sudah kemana saja gitu? Tidak, tadi kita tidak tahu. Ya. Dikiranya saya hanya sakit medis. Dikira keluarga saya karena sering pingsan. Dan ini ya bulan pertama saya kena itu saya sebulan cuma 1 kali pingsan. Di bulan kedua 1 minggu sekali, dan menginjak minggu ketiga itu 1 minggu sekali, dan minggu kedua itu 1 minggunya 2 kali, dan minggu ketiga itu hampir setiap hari. Jadi semakin saya mendekati 100 hari, dan itu perjanjian saya itu 100 hari. Kalau seandainya 100 hari saya tidak bisa kembali, mungkin sampai saat ini saya nggak waras, sudah dipastikan saya gila. Iya, jadi ketika mendekati 100 hari, saya semakin sering pingsan. Saya nggak ingat diri saya siapa, bahkan memori saya tidak menyimpan. Saya tidak tahu diri saya siapa, anak-anak yang ada di rumah saya bahkan saya tidak kenal. Saya ngerasa saya justru kembalinya itu ke tahun ketika saya masih sekolah. Masih sekolah gitu ya. Dan saya bingung di rumah saya kenapa rame, kan di rumah saya banyak anak-anak ya. Tempat berkumpul, dan saya satu persatu tidak mengenali mereka. Jadi
kawan-kawan, kalau hilang sukma dari dalam tubuh kita itu keadaan pikiran tuh blank gitu. Jadi posisi ingatan tuh entah kemana entah. Jadi yang seperti yang dialami ibu ini hilang sukma dalam waktu 78 hari. 78 hari itu tidak istilahnya tidak begitu logis lah istilahnya ya. Kalau dalam dunia nyata 78 hari tidak makan itu sangat luar biasa, sakit, tersiksa. Di alam nyata saya makan, cuman tidak seperti ketika saya punya sukma. Yang biasanya ya biasa saya makan 1 hari itu 2 kali. Tapi ketika sukma saya hilang, bahkan saya bisa 3 hari tidak makan. Jadi selama ibu hilangnya sukma ini, yang ibu lakukan apa di rumah gitu? Saya nggak tahu mau melakukan apa, karena saya bingung. Bahkan saya disuruh sholat pun saya nggak tahu sholat itu apa. Disuruh ngaji saya malah bingung, ngaji itu seperti apa. Terus saya agak aneh ya, waktu saya disuruh wudu, saya nggak ngerti wudu itu seperti apa. Justru wudu itu saya minum, karena saya nggak ngerti wudu seperti apa. Terus ketika saya disuruh pakai mukena, saya bingung, ini pakainya di mana? Dan terus saya bertanya, kok rumahku seperti ini? Ketika saya melihat rumah saya merasa ini bukan rumah saya. Berarti istilahnya itu ingatan hilang semua gitu ya? Hilang, justru kembali ketika saya masih sekolah, ketika saya masih SMA. Untuk kawan-kawan yang ada di rumah sana, dimanapun Anda berada, apabila dalam diri Anda merasakan hal yang aneh, ini sekedar break buat kita. Di dalam tubuh Anda merasakan hal yang lain atau merasakan gangguan atau apa, bisa hubungi kami dengan cara komen di bawah ini, sebutkan namanya dan keluhannya apa. Nanti dari tim kami akan melakukan konfirmasi terhadap kalian semua di sana. Oke, terima kasih. Langsung saja kita kembali lagi ke pembahasan mengenai sukma ini ya. Ketika itu sukmanya kembali, itu ibu tahu apa dalam istilahnya itu yang dirasakan gitu, istilahnya yang aneh gitu, istilahnya seperti orang tidur lama gitu terus bangun. Nah, posisi awal tidur seperti ini, kemudian bangun lain gitu. Itu seperti gimana ibu waktu itu ketika sadar sukmanya masuk lagi? Sudah kembali itu ya. Sebenarnya ketika sukma kembali itu tidak langsung kita 100% ingat, tidak. Bahkan kejadian yang ketika kita disandra, terus kita ngalamin yang segala macam itu sama sekali tidak terekam di memori. Jadi hanya mengingat ketika kita melakukan perjalanan astral. Dan ketika sukma saya kembali, ada satu kejadian aneh yang waktu itu mungkin sudah mendekati, karena sudah 78 hari, saya melihat diri saya itu sudah terbaring di tempat tidur ya. Saya ngelihat, terus saya keliling rumah, saya ngelihat anak saya sholat, saya buka pintu, anak saya sholat, terus saya keliling rumah, saya bangunkan orang, nggak ada yang bangun. Terus saya balik lagi ke kamar, saya lihat